Adanya bacalek yang saling loncat partai di Kabupaten Nganjuk menguak dugaan transaksional partai guna anggaran mahar politik yang mencapai miliaran rupiah. Diketahui adanya bacalek dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB serta Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Kabupaten Nganjuk yang saling loncat berpindah. Dari Partai PKB yang berpindah ke Partai Hanura diketahui bernama Agus Setiantoro yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, incumbent nomor urut 1 Dapil 1 sebelumnya. Sedangkan dari Partai Hanura yang berpindah adalah Juli Rantawati, anak sulung pengusaha terpandang Nganjuk, almarhum Haji Imam Muhayyad Syah, nomor urut 2 Dapil 1 Kabupaten Nganjuk. Dikonfirmasi di rumahnya, Agus Setiantoro menjelaskan perpindahannya ke Partai Hanura dikarenakan adanya dugaan mahar politik atau skema politik senilai 1.150 miliar rupiah yang dibebankan kepada bacalek nomor urut 1 dan 1 miliar untuk nomor urut 2 serta 850 juta untuk nomor urut 10 di Partai PKB. Dengan adanya dugaan skema seperti itu serta melihat kondisi kesehatan, Agus akhirnya mengundurkan diri per tanggal 20 September 2023 dari Partai PKB. Sebetulnya waktu itu saya tidak ada niatan untuk pindah, tapi karena alasan kesehatan saya yang tidak memungkinkan, akhirnya saya mengundurkan diri dari pencalekan dan anggota partai. Tapi mulai kapan, Pak? Ada lain yang pertama itu, yang kedua terus kalau masuk skema saya tidak mampu, keuangan saya jujur aja. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan skema itu? Nanti ditanyakan sendiri sama ketua partai PKB. Saya tidak berhak menjelaskan itu. Informasinya ada dana yang harus disediakan tuh 1,150 Itu koordinasi aja sama ketua di DPC PKB Nganjuk, Pak Ulum. Dengan adanya kesepakatan itu memberatkan, Pak ya? Gitu. Ya gimana ya, kesehatan saya nggak mungkin mampu. Akhirnya saya koordinasi dengan Hanura. Bagaimana kalau saya daftar ke Hanura, tapi saya melihat kondisi kesehatan dulu nanti. Akhirnya Hanura menerima, tidak apa-apa, yang penting daftar aja dulu. Barangkali nanti kalau kesehatan Pak Agus itu sudah boleh, bisa bertarung lagi. Alhamdulillah, akhirnya saya pindah ke. Mulai kapan, Pak, pindah ke Hanura, Pak? Tadi malam jam 18.00. Tapi sebetulnya saya sudah tanggal 20 saya sudah izin ke DPC Partai PKB kalau saya mengundurkan diri dari pencalekan dan mengundurkan diri dari keanggotaan PKB karena kondisi saya tidak memungkinkan waktu itu. Berarti otomatis habis ini nanti jenengan di PAW kan, jenengan masih aktif sekarang? Iya, di PAW. Otomatis kalau saya mengundurkan diri dari pencalekan dan dari kepartaian, otomatis saya di PAW. Dengar-dengar ini dari PKB sendiri terdapat kesepakatan mahar untuk berpolitik ke depan ini. Koordinasi aja sama ketua DPC itu nanti. Saya tidak berani menjelaskan itu. Deadline-nya Desember, Pak ya? Nah, ini koordinasi aja sama ketua DPC. Terus untuk yang di Hanura sekarang nomor berapa, Pak? Kemarin katanya nomor 3, tapi karena ada yang mundur, otomatis saya naik ke nomor 2. Nomor 2 di Dapil 1. Serta untuk perpindahan Juli Rantawati ke Partai PKB diduga merupakan bentuk kekesalan kepada Partai Hanura Nganjuk dikarenakan adanya bacalek Agus Setiantoro yang berpindah ke Partai Hanura yang dimasukkan dalam satu dapil dengannya. Sementara itu menurut Ketua DPC PKB Kabupaten Nganjuk Ulum Bustomi, adanya isu mahar politik yang disampaikan oleh mantan bacalek PKB yang berpindah partai, Ulum menangkis adanya mahar politik. Dikonfirmasi terkait adanya anggaran skema politik nomor urut 1 sebesar 1.150 miliar dan nomor urut 2 dengan nominal 1 miliar serta nomor urut 10 sebesar 850 juta hanya di Dapil 8 Jatim saja yang nantinya dikumpulkan pada bulan Desember 2023. Ulum menyangkal adanya anggaran skema seperti itu. Ya, tanggal 20 September Pak Agus Setiantoro itu datang ke DPC. Beliau menyampaikan mengundurkan diri dari pencalekan sekaligus dari anggota partai PKB, membawa surat pengunduran diri bermaterai 10.000. Alasannya adalah sakit. Dan kemarin juga langsung saya tanya, loh Pak Agus, kan ini sakit kan bisa terapi nanti sembuh. Enggak, Pak Ketua, saya sama keluarga disuruh konsentrasi untuk pemulihan kesehatan.
Loh, nanti nggak pindah partai nyatanya? Enggak, saya nggak pindah partai. Saya hanya konsentrasi pemulihan kesehatan karena sakit. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa karena ini adalah pencalekan ini butuh biaya, yang biaya adalah katanya kakaknya. Nah, kakaknya itu karena kondisi agak sakit, ya misalnya lahiran sumber naik nek panjen waras itu caleg lagi seperti itu. Jadi tidak ada di saya ngajukan pengunduran diri, saya tanya pindah partai, katanya juga enggak. Kalau itu pindah partai pun itu urusan pribadi karena hak asasi manusia ya, karena hak asasi pribadi itu pilihan. Saya nggak masalah karena kalau pindah partai nggak masalah. Dari PKB sendiri sudah mengetahui belum kalau yang bersangkutan sudah pindah partai dan sekarang? Saya mengetahui pasti belum, tapi informasi yang beredar iya. Tapi saya belum tahu positif itu pindah partai apa enggak. Tapi kalaupun pindah partai sekali lagi itu pilihan dia. Tapi yang jelas ketika dia mengajukan mengundurkan diri ke saya tanya tidak pindah partai. Kalau untuk penggantinya otomatis sama diganti. Kalau sejak dia mengundurkan diri, partai sudah melakukan gerak cepat, karena memang kita deadline-nya kan juga nggak banyak waktu, sehingga kita olah di bacalek yang ada itu untuk menggantikan posisi di nomor 1, karena Pak Kusdiantoro itu adalah incumbent, maka kita kasih privilege nomor 1 ya. Informasinya kan dari perpindahan Pak Agus ini kan digantikan oleh bacalek dari partai yang lain, Pak. Bisa jelaskan siapa, Pak? Berarti yang menggantikan posisi Pak Kusdiantoro adalah kader PKB, putra dari Pak Rahmat Rizalwadi almarhum yang dulu juga menjadi anggota DPRD di Dapil 1. Dia dikasih nomor 1 karena apapun dia kader partai. Berarti untuk terkait dengan masuknya Bu Yuli ini tidak benar berarti, Pak? Oh, kalau Bu Yuli masuk ya, tapi bukan menggantikan posisinya Pak Kusdiantoro. Kalau Bu Yuli masuk ya, itu saya tahu bahwa justru malam, sudah malam. Itu sekitar jam 7 proses, clear-nya sekitar jam setengah 11. Dan itu pun mendadak sekali. Ya untungnya kita masih melakukan proses itu masih bisa. Adanya bacalek yang saling loncat partai mendekati penetapan data dari KPU, serta menebaknya dugaan mahar yang sangat tinggi oleh beberapa partai politik, khususnya di daerah Nganjuk guna mencalonan anggota DPR, membuat beberapa bacalek banyak yang mundur, serta berpindah partai politik. Dari Nganjuk, tim liputan melaporkan.